Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk seluruh keluarga Indonesia. Dan sekali dengan saya, Yoko. Hari ini saya berada di area pintu 2, tepatnya di pintu Maspion IT. Ketika berada di Maspion Square, kita bisa bertemu ratusan unit toko Maspion IT yang siap memberikan layanan untuk belanja para pemirsa semuanya produk-produk IT. Maspion IT, ikon IT Indonesia. Di Maspion Square juga dilengkapi dengan swalayan. Kemudian ada Maspion Bazar yang merupakan pusat produk dari PT Maspion, serta hadirnya pusat elektronik, pusat area bermain, pusat hiburan dengan hadirnya CGV Cinema, serta hadirnya POT, pusat otomotif terpadu, serta unit-unit tanah dan unit-unit toko lainnya. Maspion Square berada di lokasi yang strategis, berada di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Area parkir yang luas, nyaman, serta akses yang sangat mudah untuk bisa berkunjung ke Maspion Square dan Maspion IT Surabaya. Hari ini saya ingin mengajak para pemirsa semuanya bertemu dengan Bapak Insinyur Abdul Ghaffar MT selaku VGM Maspion Square. Bapak Abdul Ghaffar akan menjelaskan tentang AutoCAD, sebuah tools untuk tenancy drawing. Di sini kami ingin sampaikan kepada pemirsa untuk bisa memahami leasable area dan tenancy drawing yang berlaku dalam prosedur sewa ruang di mall secara tepat. Kemudian kami juga ingin mengajak para audiens untuk mengetahui prosedur, peran, dan fungsi tenancy drawing secara manual dan digital dalam bisnis properti mall. Serta kami juga ingin mengajak untuk memberikan informasi agar mengerti serta dapat memahami perbedaan akurasi gambar sederhana dan tidak sederhana dalam bentuk batasan ketepatan sesuai dengan ketentuan tenancy drawing. Seperti apa? Langsung saja. Berikut ini pemaparan dari Bapak Insinyur Abdul Ghaffar selaku VGM Maspion Square Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di area Maspion IT. Kali ini saya akan coba memaparkan kepada peserta yang hadir untuk mengetahui salah satu kategori sewa kontrak dengan antara peserta atau antara customer tenan Maspion Square dengan pihak manajemen mall. Salah satu indikasi yang menjadikan nilai sewanya keluar itu adalah memahami masalah luasan area sewa. Di sini saya sudah siapkan beberapa hal keterangan atau penjelasan bagaimana pihak manajemen ini bisa menemukan luasan area sebagai acuan luasan sewa untuk pegangan bersama dalam kontrak dengan tenan Maspion Square. AutoCAD adalah merupakan salah satu alat saja untuk mempercepat upaya manajemen menemukan luasan area seperti yang diinginkan atau yang disepakati bersama-sama antara penyewa dengan manajemen mall. Apakah AutoCAD hanya berperan sebagai alat saja? Tentu tidak. Kita akan temukan saatnya nanti dalam penjelasan yang saya berikan bahwasanya AutoCAD itu juga berperan membantu manajemen mall untuk bisa menemukan luasan secara proporsional, tepat, dan memiliki akurasi yang sangat tinggi. Di dalam lembaran layar di atas
adalah area Mas Pion Square secara keseluruhan dengan luasan 6,8 hektar. Luasan ini tentu memiliki tingkat kesulitan tersendiri kalau kita diminta untuk mengukur unit per unit area yang ada di dalamnya. Bagaimana karakteristik penyewa seperti yang Bapak Ibu ada di sini lakukan ketika melihat denah seperti ini? Tentu ada sedikit kebingungan. Luasan seperti apa yang mau saya sewa? Kalau di dalam mall biasanya dibagi dalam dua kategori, sewa area untuk usaha sebagai tenan atau penyewa open counter atau sebagai tenan yang ada di dalam toko. Nah, ini saya coba masuk dalam satu gambar yang saya tunjukkan di sini. Ini contoh area open counter ya. P2E1, P2E2 itu area open counter yang kita memang ada di lokasi tempat kita sewakan. Kemudian juga ada area toko. Ini saya ambil contoh unit G19. Unit ini merupakan area toko yang memiliki karakteristik unik juga. Kenapa unik? Nanti batasan area sewa itu berbeda dengan area stand atau open counter. Kita akan masuk ke materi yang langsung menjadi topik bahasan. Nah, di sini seperti luasan yang pertama tadi saya sampaikan, luasan stand yang ada di sini adalah 2x4. Bagaimana kita bisa menemukan 2x4? Tentu saja yang pertama kita lakukan adalah peninjauan lokasi, ya, pengukuran lapangan, kemudian menentukan di area tersebut titik-titiknya, titik sudut-sudutnya. Kemudian kita pasang material di atasnya, misalnya karpet, untuk mengukur luasan secara keseluruhan. Baru kita tetapkan luasan totalnya ketemunya berapa. Kebetulan gambar yang kita sampaikan di sini adalah ruangan dengan ukuran open counter atau stand 2x4 sehingga totalnya kita temukan 8 meter. Apakah ini bisa dilakukan secara manual? Tentu saja bisa. Kita bisa ukur di gambar, kita bisa ukur panjang kali lebar, dan rumus matematika standar ukuran luasan bisa kita temukan panjang kali lebar adalah 8 meter. Bagaimana dengan sebuah kondisi yang seperti toko tadi yang di posisi pojok? Untuk toko yang seperti ini kita lihat bahwa batasan komersial itu menjadi batasan yang sangat menentukan untuk menjadi luasan area sewa. Kita bisa lihat di layar bahwa area sewa ini memiliki batasan di 4 sisi. Batasan sebelah kiri bertemu dengan toko lain itu adalah as dinding. As dinding artinya separuh dinding yang selebar 15 cm itu dibagi dua. Separuh dinding ikut toko lain, separuh dinding ikut toko yang disewa. Kemudian sisi belakang bagaimana? Sisi belakang sejauh bukan merupakan area komersial, maka dia akan menjadi as sebagian atau separuh dari dinding itu masuk dinding sewa. Bagaimana dengan sisi depan dan sisi samping yang merupakan area komersial? Maksud dari area komersial di sini adalah area yang bisa dimanfaatkan oleh penyewa untuk mendisplay barang, untuk meletakkan titik-titik media promosi maupun untuk memberikan produk-produk display di sana. Ini menjadi area sewa. Berapa penambahan panjangnya terhadap titik as tengah? Tentu ditambah setengah dinding atau 75 mm, 7,5 cm atau 0,075 meter. Kenapa kita pakai acuan angka dalam tingkatan milimeter, sentimeter, dan meter? Itu yang biasa kita lakukan di negara kita. Tetapi di gambar yang ada di sini kita akan lihat bahwa panjang kali lebar ini cukup angka-angkanya besar karena kita menggunakan acuan angka milimeter. Bagaimana selanjutnya dengan sebuah ruangan yang memiliki tingkat kerumitan yang lebih besar? Untuk gambar yang memiliki tingkat kerumitan lebih besar, kita bisa coba ukur areanya yang berangkat dari denah yang sedang berjalan saat ini, yaitu swalayan Enak Eco. Dari denah yang existing yang ada, kita bisa lihat bahwa bentuknya sangat tidak beraturan. Tidak beraturan dan kalau dihitung kita memerlukan kejelian dan kecermatan tersendiri untuk bisa mengetahui luasan ini secara tepat. Bagaimana caranya? Tetap bisa dilakukan secara manual, meskipun kalau digunakan metode software AutoCAD ini jauh lebih simple, jauh lebih ringkas dan jauh lebih akurat. Kita bisa lihat di bawahnya. Nah, ini saya coba bandingkan. Yang di tengah ini adalah pola pembagian ruang menjadi 7 titik A, B1, B2, C, D, E, F.
7 titik lokasi area luasan yang diukur secara manual bidang per bidang dan dijumlahkan total sehingga ketemu luasan secara menyeluruh. Semua bidang ini bisa diukur panjang kali lebar. Yang bagian lengkung terutama yang bagian ujung ini, lengkung ini memiliki rumus yang berbeda. Rumusnya luas lingkaran tentunya ya. Kita masih ingat untuk memahami rumus lingkaran. Kemudian bagaimana dengan program yang ada di AutoCAD? Keunggulannya ada di mana? Kita bisa lihat di sini bahwa untuk mengetahui luasan yang ada di sebuah area setelah kita tentukan titik-titik lokasi yang ada di lapangan dan kita gambarkan titik-titik itu di lembaran AutoCAD, kita bisa dapatkan pola garis yang dibuat menyatu seperti ini. Jadi pola garis ini adalah pola garis yang menyatu dan tinggal kita gunakan salah satu tools yang ada di program AutoCAD untuk bisa mengetahui luasannya. Bagaimana caranya? Tinggal kita lihat dengan menggunakan menu Tools, Inquiry, Area. Nah, objek yang itu kita pilih dan di sini akan keluar menu objek ya. Di sini kita ketikkan objek, enter, kita pilih objeknya. Objeknya ada di gambar ini atau di sini. Klik. Nah, ini luasannya ketemu. Ya. Luasan ini langsung menunjukkan dalam satuan milimeter. Sekian milimeter. Berapa meter? Tinggal mengkalibrasi ke ukuran meter. Kalau milimeter persegi ke meter persegi tentunya angkanya berkurang sampai 6 digit atau 0,6 digit di belakang koma. Jadi akan ketemu angka yang sama 2178,41 sekian meter persegi. Itu cara kita untuk bisa mendapatkan ukuran ruangan yang komersial yang bisa menjadi angka kesepakatan antara pihak manajemen mall dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Nanti di lapangan Bapak Ibu dan sekalian bisa ikut bersama-sama melihat posisi mana titik-titik itu menjadi titik acuan bersama-sama menjadi titik sewa. Garis yang menghubungkan antar titik, lengkungan yang terjadi di lapangan itu harus diprediksi sebenarnya supaya kita bisa gambarkan di program AutoCAD dan kita bisa tentukan luasan secara akurat. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Insinyur Abdul Ghaffar selaku Vice GM Maspion Square Surabaya. Demikian untuk pemaparan AutoCAD sebagai alat gambar untuk menentukan luasan area sewa di mall. Kami mewakili segenap jajaran manajemen Maspion Square mengajak kepada Anda semuanya untuk senantiasa berbelanja dan berkunjung ke Maspion Square serta Maspion IT, ikon IT Indonesia. Bagi para pelaku usaha yang ingin membuka unit usaha di Maspion Square ataupun di Maspion IT, kami persilahkan. Dengan senang hati, kami menyambut kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi keluarga besar dari Maspion Square dan Maspion IT Surabaya. Dan saat ini saya berada di area pintu utama Maspion Square. Jangan lupa ya untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan ketika hadir di Maspion Square dan Maspion IT Surabaya. Para pengunjung diharapkan terlebih dahulu untuk mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian wajib ya mengenakan masker secara baik dan benar. Batas hidung menutup mulut sampai ke arah dagu. Kemudian pada saat masuk, mohon izin untuk diperiksa terlebih dahulu suhu tubuh. Salam sehat untuk seluruh pengunjung dan para pelaku usaha semuanya. Bersama Maspion, cintailah produk-produk Indonesia. Saya Yoko, pamit. Salam sehat, sukses dan bahagia untuk seluruh keluarga Indonesia.